Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video pembahasan saya yang lain, silahkan klik menu video pada channel ini untuk melihat video-video saya yang sudah saya upload beberapa waktu lalu, baik itu tentang kompetensi pedagogis maupun kompetensi profesional. Oke, langsung saja kita mulai bahas soal yang pertama. Penulisan judul karangan yang tepat menurut Puebi adalah titik-titik. Jadi Puebi itu merupakan pedoman umum ejaan penulisan berbahasa Indonesia. Nah, di sini yang ditanyakan adalah penulisan judul karangan yang tepat. Kita lihat untuk judul karangan itu ada pedomannya ya. Ini sudah saya tuliskan di bagian bawah yang bertuliskan warna merah. Untuk menulis judul, setiap kata harus dimulai dengan huruf kapital. Jadi setiap kata itu dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata hubung atau kata depan, serta tanpa diakhiri tanda titik. Jadi, setiap kata pada judul karangan itu diawali dengan huruf kapital, kecuali kata depan atau kata hubung. Jadi kata di, dari, atau, dan itu ditulis dengan huruf kecil ya. Sekarang kita lihat pilihan A sampai E, manakah yang memenuhi pedoman ini. Untuk pilihan yang A, kehidupan anak di rutan pondok bambu. Kurang tepat ya, karena ini untuk A-nya itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian rutan pondok bambu ini juga seharusnya bukan huruf kapital semua, jadi untuk A salah. Yang B, kehidupan anak di rutan pondok bambu ya, ini juga salah karena A-nya huruf kecil, R-nya kecil, P-nya kecil, B-nya kecil, ini juga salah. Dan yang C, kehidupan anak di rutan pondok bambu, ini K-nya besar betul, A-nya besar betul, R-nya besar betul, P besar, B besar atau kapital betul. Dan kata di yang merupakan kata depan ini ditulis dengan huruf kecil, betul ya. Jadi pilihan yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah yang C. Sekarang kita lihat untuk pilihan D itu salahnya di mana? Di sini ya teman-teman ya, A-nya ini harusnya huruf kapital, R, P, B ini juga huruf kapital. Jadi yang D juga salah. Yang E ini juga salah karena ditulis dengan huruf kapital semua. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah yang betul yang C. Ya, teman-teman jangan menghafalkan jawabannya tapi perhatikan pedomannya. Jadi untuk menulis judul itu kata harus dimulai dengan huruf kapital. Ya, kemudian untuk kata hubung atau kata depan tetap ditulis dengan huruf kecil, lalu di bagian akhir tidak diakhiri tanda titik. Lanjut soal yang kedua. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat titik-titik. Kita lihat yang A, para murid mengunjungi rumah Pak Nanang. Ini P-nya huruf kapital, N-nya juga huruf kapital. P yang di depan juga huruf kapital. Dan yang B, ayah sedang tidak berada di kantor, ini K-nya kapital. C, kapan ibu berangkat, I-nya kapital. D, silahkan duduk Dek, kata Bambang. Ini B-nya di kapital. Kemudian yang E, hari ini paman berangkat menuju Lampung, P-nya kapital ya. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan A sampai E ini ada beberapa kata penunjuk hubungan ya, seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman, itu adalah contoh kata penunjuk hubungan. Nah, untuk penulisan kata penunjuk hubungan ini digunakan huruf kapital jika mengacu pada nama orang atau ada dalam kalimat penyapaan. Ya, ini penjelasannya. Bisa teman-teman baca tulisannya berwarna merah. Huruf kapital sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, paman, dan lain-lain hanya digunakan dalam huruf pertama awal kalimat. Ya, saya garis bawahi huruf pertama awal kalimat dan pada kalimat penyapaan serta kalimat pengacuan. Ya, ini kurang pengacuan ini.
harusnya ada pengacuan. Jadi huruf kapital ya pada kalimat penunjuk hubungan seperti bapak, ibu, saudara itu digunakan ketika huruf pertama pada awal kalimat. Ya, seperti contohnya nomor B ini, ayah, ini kan di awal kalimat. Jadi ditulis dengan huruf kapital gitu. Kemudian juga digunakan pada kalimat penyapaan. Kalimat penyapaan ini adalah biasanya berupa kalimat langsung atau pada kalimat pengacuan. Pengacuan itu berarti kata sapaan tadi, penunjuk hubungan ya, bapak, adik, ibu, saudara itu mengacu pada nama. Oke, biar teman-teman ada gambaran, kita lihat pilihan yang A. Para murid mengunjungi rumah Pak Nanang. Nah, ini kita lihat yang saya lingkari, Pak Nanang. Berarti kata penunjuk hubungan Pak ini diikuti dengan pengacuan. Mengacu pada siapa? Pada Pak Nanang. Jadi untuk huruf P pada Pak ini ditulis dengan huruf kapital. Ya, jadi ini betul. Pak Nanang. Jadi karena ada nanangnya ini ya, nanang itu kan berarti mengacu pada nanang. Jadi P-nya, Pak ini mengacu pada nanang, P-nya ditulis dengan huruf kapital. Jadi betul. Dan yang B, ayah sedang tidak berada di kantor. Untuk A-nya pada ayah ini sudah betul, hanya saja K pada kantor ini salah ya, K-nya ini harus hurufnya huruf kecil. Dan yang C, kapan ibu berangkat? Nah, ini juga salah, I-nya harusnya huruf kecil. Mengapa tidak huruf besar? Karena kata penunjuk hubungan ibu ini tidak mengacu pada seseorang. Ya. Beda dengan yang A tadi, Pak Nanang tuh ya. Diikuti oleh acuannya Nanang, itu berarti pakai huruf kapital P-nya. Sedangkan ibu pada pilihan yang C ini tidak diikuti dengan acuannya ke siapa. Jadi harusnya ibu, I-nya huruf kecil. Dan yang D, silahkan duduk, Dek, kata Bambang. Nah, ini juga salah. Salahnya di mana, teman-teman? D, huruf D-nya ini harusnya besar. Kenapa? Karena kata penunjuk hubungan D ini berada pada kalimat penyapaan, pada kalimat langsung. Jadi, menggunakan huruf kapital seharusnya. Dan yang E, hari ini paman berangkat menuju Lampung. Ini juga salah. P-nya harusnya kecil karena tidak menunjukkan kalimat pengacuan kepada siapa pamannya, paman siapa gitu ya. Jadi harusnya huruf kecil. Jadi untuk soal nomor ini yang betul adalah yang A. Oke, kita lihat ya. Yang A yang tadi betul. Nah, yang B itu harusnya tulisannya seperti ini. Ayah sedang tidak berada di kantor, K-nya kecil. Kemudian C, kapan ibu berangkat? Tanya Heru. Nah, ini contohnya ya. Kalau I-nya, I ini mau ditulis dengan huruf kapital, itu berarti kalimatnya berupa kalimat langsung seperti ini. Seperti penyapaan, kapan ibu berangkat? Nah, itu baru I-nya ditulis dengan huruf besar. Tanya Heru, gitu. Kemudian untuk yang D, silahkan duduk, Dek. Nah, ini hampir sama dengan yang C. Harusnya kalau dalam kalimat penyapaan, itu D-nya ditulis dengan huruf kapital. Yang E, hari ini paman berangkat menuju Lampung. Ini P-nya harusnya kecil. Oke, jadi untuk soal ini yang betul adalah yang A. Lanjut. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat retoris adalah titik-titik. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar ya kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Sekarang kita lihat pilihan A sampai E, manakah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kita lihat yang A, siapakah yang sakit? Biar diperiksa oleh dokter. Ini butuh jawaban ya, karena butuh jawaban siapa yang sakit yang akan diperiksa. Ini salah. Dan yang B, kapan nenek datang? Biar dijemput kakak. Ini juga butuh jawaban, kapan neneknya datang? Supaya dijemput kakaknya. Ini juga butuh jawaban. Dan yang C, di manakah ia berobat? Murah sekali biayanya. Ini juga butuh jawaban. Jadi salah. Yang D, siapa nama ayahmu? Ini juga butuh jawaban. Nah, kita lihat yang E, apa gunanya bertengkar? Lebih baik kita berdamai. Nah, untuk kalimat E, ini tidak butuh jawaban, tapi lebih ke mengajak, ya kan? Apa gunanya bertengkar? Lebih baik kita
berdamai. Nah, untuk pertanyaan yang kalimat tanya ini tidak memerlukan jawaban, sehingga yang merupakan kalimat retoris adalah kalimat yang Soal berikutnya, Andi sedang membetulkan rantai sepeda. Arti akhiran kan pada kalimat di atas adalah kan pada kata membetulkan. Nah, teman-teman, jika mendapat soal seperti ini, teman-teman bisa memasukkan pilihan jawabannya ke kalimatnya ya. Jadi misalnya untuk yang A, menjadikan atau menyebabkan. Kita pasang pada kalimatnya apakah sesuai. Andi sedang membetulkan rantai sepeda. Berarti Andi sedang menjadikan atau membetulkan rantai sepeda, menjadikan rantai sepedanya betul, gitu ya. Ya, jadi ini betul untuk yang A. Jadi saya ulangi, Andi sedang membetulkan rantai sepeda. Apakah artinya sama ketika saya ganti dengan Andi sedang menjadikan betul rantai sepeda? Ya, intinya sama kan artinya. Untuk yang B, mengandung atau mempunyai. Salah ya, karena tidak cocok kalau dimasukkan ke kalimat. Andi sedang mengandung pembetulan rantai sepeda. Tidak cocok ya. Dan yang C, melakukan untuk orang lain ini juga kurang sesuai. Yang D, melakukan dengan. Itu juga tidak. Yang E, tidak sengaja, ini juga bukan. Jadi yang betul, arti akhiran kan pada kalimat di atas adalah menjadikan atau menyebabkan. Jadi Andi sedang membetulkan rantai sepeda. Berarti Andi sedang membetulkan, menjadikan betul rantai sepedanya. Begitu ya. Soal berikutnya, survei di Inggris menunjukkan kini orang tidak bisa hidup tanpa telepon seluler. Apalagi kini alat komunikasi tersebut tampil dengan teknologi audio dan video yang menawarkan gaya hidup modern. Kata baku untuk kata yang bercetak miring tersebut adalah titik-titik. Jadi yang bercetak miring ada kata survei, kemudian ada kata telepon, kemudian ada kata teknologi, video, dan juga modern. Ada 5 ya. Nah teman-teman, kita cari dulu yang paling mudah dan paling jelas betulnya ya. Untuk kata modern, ini pasti saya yakin teman-teman sudah tahu ya tulisan yang bakunya seperti apa. Karena ini sudah sesuatu yang familiar ya. Modern itu bukan ren, tapi rennya ini ya, itu tanpa E. Jadi modern, M-O-D-E-R-N. Kita cari pilihan yang tulisannya betul. Ini untuk yang A salah modernnya. Kemudian yang D juga salah ya. Jadi kemungkinan jawaban adalah yang B, C, atau E. Kemudian untuk yang kedua dari belakang, video. Ini juga kata-kata yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ya. Bukan video, tapi video, pakai E. Nah ini kebetulan untuk pilihannya sudah betul semua, video, semua jadi betul. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi. Teknologi ini salah ya, jadi kalau ada yang menuliskan teknologi pasti salah. Ternyata tidak ada teknologi, semuanya pakai K. Ini teknologi. Nah, yang betul untuk penulisan teknologi adalah teknologi tanpa H. Berarti yang C salah. Jadi untuk pilihan A, C, D salah. Sekarang tinggal pilihannya B atau E. Ya. Untuk telepon ini sama penulisannya. Yang berbeda adalah untuk survei dan survei. Nah, untuk tulisan survei itu yang baku adalah yang E. Survei, S-U-R-V-E-I. Jadi yang baku, survei itu adalah survei. Telepon itu tulisannya seperti ini, telepon. Teknologi ini ya, video, dan modern. Jadi pilihan yang betul adalah yang E. Nah, teman-teman, di sini ada penulisan kata baku yang sering muncul ya. Ada abjad pakai D. Advokat, dan yang sering keluar lagi adalah aktif. Aktivitas itu menggunakan V bukan F, tapi kalau aktif itu menggunakan F ya, jangan sampai terbalik. Ada akuatik, ambient, alarm. Kemudian yang sering keluar lagi adalah analisis ini ya, yang baku analisis bukan analisa. Kemudian apotek ini juga sering keluar, bukan apotik bakunya ya,
Dan antre itu pakai E, bukan antri pakai I. Tuh. Dan ada lagi yang sering keluar adalah atlet. Ya, atlet itu pakai E, bukan pakai I, atlet, bukan. Kemudian adzan. Ya, adzan itu ternyata yang baku adalah AZAN, bukan ADZAN, ya. Nah, untuk penulisan kata baku ini mau tidak mau memang teman-teman harus banyak berlatih dan menghafal juga. Nah, untuk kata-kata baku yang lainnya, daftar kata bakunya yang sering keluar di soal gitu ya, teman-teman bisa buka web ini. Ya, di sini ada banyak daftar kata baku dan kata tidak baku gitu. Supaya nanti teman-teman jika menemui bentuk kata yang lain, teman-teman bisa menjawabnya, oke? Lanjut soal berikutnya. Pemakaian tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat di bawah ini, yakni kita cek satu persatu ya. Yang A, ibu membeli kangkung, tempe, dan ikan. Ini salah ya teman-teman. Harusnya di belakang tempe ini harus ada komanya ya. Meleset. Ini. Jadi kangkung, tempe, dan ikan. Dan yang B, nomor rekening 10.230.530. Ini salah juga. Harusnya tidak usah pakai tanda titik, langsung nomor rekening 10.230.530 langsung gitu. Dan yang C, Rino ingin pergi, tetapi hari hujan. Nah, ini yang betul. Jadi tanda baca koma itu dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Itu diikuti tanda koma ya sebelumnya, seperti yang C ini. Dan yang pilihan D kita lihat salahnya di mana. Desa Sukaramai berpenduduk 3.500 orang. Nah, 3.500 itu harusnya 3.500 ya, menunjukkan ribuan. 3.500. Kemudian yang E, Didi bukan kakak saya melainkan adik saya. Nah, ini harusnya diberi tanda koma juga ya. Didi bukan kakak saya, terus melainkan adik saya. Gitu teman-teman. Soal berikutnya, tembak-menembak antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan terjadi dini hari. Makna perulangan pada kalimat di atas sama dengan makna perulangan pada kalimat titik-titik. Tembak-menembak. Berarti antara pasukan pemberontak dan aparat keamanan itu terjadi tembak-menembak. Berarti artinya adalah saling menembak. Nah, sekarang kita cari A sampai E. Kata ulang manakah yang artinya juga mengandung makna saling? Kita lihat yang A, gadis itu melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Bukan ya, karena kalau diganti dengan kata saling tidak masuk. Gadis itu saling melambai tangannya ke arahku. Nah, tidak cocok ya. Dan yang B, para siswa itu menari-nari keriangan setelah mengetahui dirinya lulus. Coba kalau kita masukkan kata saling, masuk enggak? Para siswa itu saling menari keriangan. Tidak masuk juga, jadi salah. Yang C, kedua remaja itu hanya dapat berpandang-pandangan tanpa berkata-kata. Kita masukkan kata saling ya. Kedua remaja itu hanya dapat saling pandang tanpa berkata-kata. Nah, ini yang sesuai. Artinya sama, yaitu saling. Gitu ya teman-teman ya. Dan kita lihat yang D, tampaknya anak itu memata-matai kami sejak tadi. Kalau kita masukkan kata saling, masuk enggak ya? Tampaknya anak itu saling mematai kami sejak tadi. Tidak cocok. Yang E, kedua remaja yang baru bertemu itu berlari-larian di pantai. Kita masukkan kata saling. Kedua remaja yang baru bertemu itu saling berlari di pantai. Juga tidak cocok. Jadi yang itu adalah yang C. Antara tembak-menembak dengan berpandang-pandangan itu maknanya sama, itu saling. Yang pada soal tembak-menembak itu berarti saling menembak. Yang C, berpandang-pandangan itu berarti saling pandang. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut. Radit dan Singgih berkelahi. Mereka saling mengejek karena nilai ulangan matematika Radit jelek dan nilai gambar Singgih jelek. Mereka berkelahi sampai babak belur. Keduanya terluka parah.
peribahasa yang sesuai dengan tingkah laku mereka adalah titik-titik. A. Seperti api dalam sekam. B. Ada ubi ada talas. C. Tak ada rotan akar pun jadi. D. Seperti ikan pulang ke lubuk. E. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu arti tiap-tiap peribahasa pada pilihan A sampai E. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk pilihan yang A, seperti api dalam sekam, itu artinya adalah perbuatan jahat yang tidak kelihatan atau tidak tampak. Sedangkan ada ubi, ada talas, ini punya dua arti. Yang pertama, kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Atau pilihan yang kedua, barang siapa yang berbuat sesuatu tentu akan mendapat balasan yang setimpal. Kemudian yang C, tak ada rotan akar pun jadi, itu artinya sesuatu yang dapat diganti oleh sesuatu yang lainnya. Yang D, seperti ikan pulang ke lubuk, itu artinya adalah kembali ke tempat asal. Dan yang E, kalah jadi abu, menang jadi arang, itu artinya adalah sama-sama merugi. Jadi untuk paragraf di atas ya, saya ulangi, Radit dan Singgih berkelahi. Mereka saling mengejek karena nilai ulangan matematika Radit jelek dan nilai gambar Singgih jelek. Mereka berkelahi sampai babak belur, keduanya terluka parah. Maka peribahasa yang tepat adalah yang ya teman-teman ya. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi sama-sama rugi karena keduanya sama-sama terluka parah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Soal selanjutnya, jika masuk perguruan tinggi negeri, saya akan belajar dengan giat. Penggunaan kata penghubung dalam kalimat di atas menyatakan titik-titik. Kata penghubungnya adalah jika. Nah, arti jika. Coba dirasakan lagi kalimatnya. Jika masuk perguruan tinggi negeri, saya akan belajar dengan giat. Nah, jikanya di sini itu menyatakan apa? Apakah sebab, apakah tujuan, ataukah syarat, ataukah akibat, ataukah menguatkan? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, menyatakan syarat. Jadi, syaratnya saya untuk belajar giat itu adalah jika masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, arti kata penghubung ini, jika itu menyatakan C, syarat. Nah, itu tadi teman-teman beberapa soal tentang kata hubung ya, tadi banyak ya. Sekarang kita lanjutkan. Perjuangan kita belum berarti apa-apa. Imbuhan ke-an yang semakna dengan imbuhan per-an dalam kalimat tersebut terdapat dalam kalimat titik-titik. Oke, ini ya, perjuangan. Itu manakah yang artinya sama dengan ini? Kita lihat yang A, kita cari dulu imbuhan ke-an-nya. Ini di sini kecapean. Kemudian ada kedutaan. Dan yang C adalah kediaman. Yang D kepatuhan, yang E kelihatan. Nah, yang artinya sama dengan imbuhan per-an pada kata perjuangan adalah yang Oke, silahkan teman-teman analisis dulu mana yang artinya serupa. Yang mana teman-teman? Ya, yang D ya, kepatuhan. Jadi perjuangan itu bisa kita artikan sebagai sesuatu dari hasil dari berjuang, ya, hasil dari juang. Itu namanya perjuangan, sedangkan kepatuhan berarti hasil dari patuh, namanya kepatuhan. Jadi yang paling mendekati adalah yang D, kepatuhan. Kalau A, kami kecapean, itu bukan ya, kecapean itu hasil dari suatu kegiatan atau hasil dari melakukan aktivitas, ya, kecapean. Kemudian yang B, kedutaan, itu kata benda, jadi bukan. C, kediaman itu juga bukan. Yang E, kelihatan juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang D, yang artinya sama, perjuangan dengan kepatuhan. Jadi arti imbuhan ke-an pada kepatuhan itu sama dengan arti pada imbuhan per-an pada perjuangan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa soal latihan bahasa Indonesia. Masih ada pembahasan soal yang selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi lonceng supaya jika ada video baru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, doa saya semoga teman-teman bisa lolos tes P3K tahap yang kedua ini. Semangat ya teman-teman ya.